Saya menyapa bagi jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, kita semuanya penuh dengan sukacita. Amin. Haleluya. Saya rindu sekali Bapak Ibu Saudara. Ya, ini adalah minggu akhir di mana 2024 kita boleh bersama-sama di tempat ini. Biarlah di akhir ini kita boleh memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Kita akan mulai ibadah kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa, kami datang menghadap Engkau. Kami membawa hati kami, membawa hidup kami. Kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami membawa seluruh kekuatan kami Tuhan. Kami ada di sini. Kami rindu bersyukur. Kami rindu bermazmur bagi Tuhan. Kami bersyukur hari-hari yang sudah kami lalui dapat kami lalui oleh karena pertolongan Tuhan. Oleh karena Engkau selalu hadir. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu ada dalam setiap fase kehidupan kami. Dalam setiap musim Engkau ada dalam hidup kami Tuhan. Karena Engkau sangat mengasihi kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah pujian kami, penyembahan kami yang akan kami naikkan boleh menyukakan hati-Mu, naik ke surga bagaikan persembahan dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami semua yang sudah hadir, jamah hati kami, lawat kami Tuhan. Roh-Mu tercurah bagi kami. Sesuatu akan terjadi di saat kami bermazmur, di saat kami menyembah, di saat kami memuji, mengagungkan Engkau di tempat ini. Engkau mengurapi kami dari depan, tengah, belakang. Ruangan ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersama-sama kita katakan amin. Saya persilakan kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang berjanji, dan Tuhan tidak pernah lalai dalam menepati janji. Ketika Dia berjanji, Dia menolong, maka Dia pasti akan menolong saudara dan saya. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Satu
janji. Dia selalu berkata, jangan takut, jangan bimbang, jangan cemas, aku Tuhan ada bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini kita boleh ada di tempat ini, bukan karena kekuatan kita, tapi semua karena anugerah, semua karena kasih Tuhan yang begitu sempurna dalam hidupmu dan hidupku. Apa yang Tuhan ingin dari hidup kita? Tuhan ingin selalu kita memiliki hati yang percaya, hati yang selalu bersyukur, hati yang terus memandang kepada Tuhan dalam segala keadaan yang kita hadapi. Dia adalah Allah yang setia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan engkau. Dia hadir
Meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku amin. Meskipun dagingku habis lelah, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali kau menolong, berkali-kali kau kuatkan. Dalam rasa sakit Engkau ada, Yesus setia.
Setiap kali jatuh bangun, Kau terus menolong kami. Kalau hari ini kami ada Tuhan, itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau hari-hari yang lalu Tuhan tolong kami, hari ini juga Tuhan pasti akan tolong kami. Hari-hari yang akan datang juga Tuhan pasti akan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan bersorak-sorai bagimu. Di dalam nama Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita baik. Amin. Tuhan kita Tuhan yang setia. Amin. Salami dulu kanan kirinya, katakan Tuhanmu baik. Haleluya. Haleluya. Kita akan bersorak bagi Tuhan. Kita akan pujian kita kepada Tuhan. Kesetiaanku kepada
dan persembahan kita. Kami mengundang hamba Tuhan yang bertugas. Kasih setiamu tidak pernah berubah dalam hidup kami Tuhan. Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang selalu merancangkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam pujian penyembahan, pujian sukacita sorak-sorai kami menyukakan hatimu. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kuduskan setiap korban yang akan kami bawa, biarlah berkenan bagi Tuhan. Kami percaya Tuhan memanggil kami untuk diberkati, dan kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Kami siap memberi, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
yang selalu hadir dalam hidup kami. Banyak waktu, banyak kesempatan dalam pergumulan hidup kami. Engkau ada dan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan. Engkau Allah yang setia dalam pergumulan hidup. Engkau Allah yang setia dikala senang dan susah dalam menjalani kehidupan ini. Engkau selalu hadir dan memberikan kemenangan bagi kami. Tuhan, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh ada di rumah Tuhan, di tempat ini. Kami sudah memberikan hati kami, jiwa kami menyembah dan mengagungkan Tuhan di tempat ini. Terimalah itu Tuhan sebagai rasa syukur kami, karena kami rindu menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya setiap kami yang hadir hari ini dilawan oleh Tuhan. Maka yang lemah sudah menjadi kuat Tuhan, yang susah sudah dihibur, dan yang sakit sudah disembuhkan oleh kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Bapa yang baik, pada siang hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Mari Roh Kudus bekerja di dalam setiap hati kami. Urapi kami Tuhan, dan tambahkan kami untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan Tuhan lewat firman Tuhan yang akan kami dengar pada siang hari. Terima kasih Tuhan, Engkau memperlengkapi hamba-Mu, dan biarlah Engkau yang menguasai hati dan pikiran hamba-Mu, sehingga apa yang menjadi tujuan Allah lewat firman Tuhan, umat-Mu boleh menangkapnya, umat-Mu boleh mengerti dan diberkati hari ini lewat firman Tuhan. Terima kasih Bapak, kami siap mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan hari ini, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, shalom bagi kita semua. Sekali lagi shalom. Ya, puji Tuhan. Kita sehat, amin. Ya, kita bersuka cita, kita diberi kesehatan sampai hari ini. Tuhan bersama dengan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih, hari ini ya, hari ini adalah minggu yang terakhir tahun 2024 Saudara. Sampai di sini Tuhan sudah menolong kita. Bapak Ibu Saudara, banyak peristiwa yang telah kita lalui, banyak juga masalah yang sudah kita lewati Saudara. Yang jelas bahwa sampai hari ini kasih setia Tuhan tetap menyertai kita. Amin. Sampai hari ini kita masih bisa tersenyum. Coba semuanya Saudara. Ya, senyum untuk Tuhan. Amin. Ya, karena kita bangga ya memiliki Tuhan yang begitu sempurna, yang hadir di dalam kehidupan kita Saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, sebentar lagi, beberapa hari lagi, kita akan memasuki tahun yang baru Saudara. Pengalaman bagi kita ketika kita menjalani tahun yang akan sebentar lagi berlalu daripada kita pasti mengingat bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu sungguh baik dan sangat baik Saudara. Seperti pujian kita tadi, berkali-kali Tuhan
menolong kita. Berkali-kali Tuhan menguatkan kita. Ya. Nah, kita punya Tuhan yang setia, yang menyertai hidup kita, saudara. Untuk itu kita perlu memahami, mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2025 yang akan datang, saudara. Tahun 2025 penuh dengan misteri. Tidak ada seorang pun yang tahu, Bapak Ibu, apa yang akan terjadi, bagaimana keadaan-keadaan yang akan datang, bagaimana keadaan Indonesia, bagaimana perekonomian Indonesia, bagaimana keamanan Indonesia, bagaimana nasib semua orang sampai hari ini. Kita tidak tahu. Semua masih misteri, saudara. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, tapi sekalipun itu masih misteri, belum ada yang tahu apa yang akan terjadi. Hari ini kita belajar, Bapak Ibu, bagaimana itu bangsa Israel yang juga sama. Ketika bangsa Israel itu mau memasuki tanah Kanaan, mereka itu mempersiapkan diri, dan ketika mereka diperintahkan oleh Allah, maka mereka memasuki tanah Kanaan penuh dengan rasa optimis. Mereka itu optimis, tidak ada kegentaran, tidak ada ketakutan, dan akhirnya kita mengetahui bahwa bangsa Israel berhasil dan beruntung, Bapak Ibu. Kita mau berhasil dan beruntung tahun 2025, amin? Iya. Maka hari ini coba kita kembali dulu melihat bagaimana persiapan yang dilakukan oleh Allah bagi bangsa Israel sehingga mereka itu mengalami kemenangan. Ya, bukan berarti tidak ada pergumulan, bukan berarti tidak ada sesuatu yang menjadi tantangan dalam hidup mereka. Tetapi sekalipun ada tantangan, sekalipun ada hambatan, sekalipun ada persoalan, tetapi di sana Tuhan hadir menolong mereka. Amin. Iya. Maka hari ini saudara, kita akan bersama-sama melihat apa yang membuat mereka optimis dan mereka mengalami kemenangan di dalam hidup mereka. Kita buka Alkitab kita di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9, Bapak Ibu ya. Oke, sudah ada di layar. Yuk kita sama-sama membaca ayat ini yang mulai dari ayat 5, 3, 2, 1 ya. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lanjut. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa perkataan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu,
dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapak Ibu Saudara yang kasih, kalau kita selidiki secara perlahan-lahan, kita cermati ayat demi ayat yang kita baca tadi, saudara, maka ada 3 hal yang sesungguhnya yang membuat mereka optimis dalam memasuki tanah Kanaan. Saudara kasih, Bapak Ibu Saudara yang kasih, bangsa Israel memasuki tanah Kanaan penuh dengan rasa optimis. Ada di dalam hati mereka bahwa kami akan berhasil, kami akan beruntung, kami akan sukses dalam memasuki tanah Kanaan. Maka rasa optimis ini juga perlu kita miliki di dalam kita, saudara. Kita nggak usah takut, kita nggak usah terlalu khawatir, sekalipun ya saudara ya, sekalipun banyak ya orang mengatakan bahwa tahun depan tidak lebih baik dengan waktu-waktu sebelumnya, katanya saudara. Apalagi sekarang disebut-sebut kenaikan PPN 12% katanya. Ada banyak sekali yang susah di situ, saudara. Nah, tetapi bagi anak-anak Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Yang setuju katakan amin. Ada 3 yang membuat mereka ini ada rasa optimis di dalam hidup mereka. Karena pertama, mereka memegang teguh janji Tuhan. Mereka tidak meragukan janji Tuhan, karena dia tahu bahwa Tuhan itu bukanlah manusia yang gampang berdusta. Dia tahu bahwa Tuhan itu bukanlah manusia yang sering ingkar janji, tetapi dia tahu bahwa kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan menepati. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara yang kasih, di dalam poin yang pertama bahwa dia memegang teguh ya bahwa Tuhan menyertai dia. Bapak Ibu Saudara kasih dalam nama Yesus Kristus, ini perlu kita pegang dalam hidup kita, saudara. Ya, mereka ini memegang teguh janji Tuhan. Ya, maka kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga tidak boleh meragukan janji Tuhan. Kita harus yakin bahwa apa yang Tuhan sudah janjikan itu akan ditepati bagi orang yang percaya kepada Tuhan, saudara. Kalau kita yakin, haleluya, kalau kita yakin bahwa Tuhan menyertai, maka penyertaan Tuhan itu di dalam hidup kita, dia akan memberikan kekuatan di dalam hidup kita. Haleluya. Penyertaan Tuhan memberikan kekuatan bagi kita. Dia memberikan semangat dalam hidup kita ketika kita menghadapi berbagai persoalan di dalam hidup kita, saudara. Saudara yang kasih, kita baca di dalam ayat yang kelima tadi, saudara. Saya baca sini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini janji Tuhan, saudara. Nah, ini janji Tuhan yang perlu kita pegang di dalam hidup kita ketika kita mau masuk di tahun yang baru. Ya. Nah, yakin bahwa penyertaan Tuhan itu akan memberikan kita kekuatan saat kita menghadapi persoalan hidup, saudara. Dan kalau Tuhan menyertai kita,
dalam menghadapi suatu masalah ada hikmat Tuhan, ya. Tuhan yang mengajari kita, ya, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita putuskan untuk kita bertindak di dalam menghadapi persoalan itu, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, ini bukan hanya di dalam kitab perjanjian lama, saudara, tetapi di dalam perjanjian baru Tuhan juga berjanji. Kita lihat di dalam Matius pasal 28 ayat yang ke-20, ya. Coba kita lihat Bapak Ibu. Matius pasal 28 ayat yang ke-20. Yuk sama-sama kita baca ayat ini. 3, 2, 1 ya. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan tidak hanya menyertai kita di tahun 2024 yang akan sebentar lagi kita lalui, tetapi Tuhan juga menyertai kita di tahun 2025 yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Ya, puji Tuhan, saudara. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, penyertaan Tuhan itu pasti ada jaminan di dalamnya, saudara. Makanya kita tidak usah takut, saudara. Kita tidak usah gentar, sekalipun ya seperti kami kalau bisa dibilang ya setelah pensiun ini saya udah tahun yang kedua ini pensiun. Kalau penghasilan sudah setengah dipotong, ya, tidak lagi kita miliki. Kalau dulu ya mungkin sampai 10 kita terima 1 bulan, saudara. Tetapi sekarang cuma setengahnya lagi, sekitar 5 juta golongan 4C, ya. Nah, Bapak Ibu, tapi kita percaya sekalipun itu yang kita punya sekarang itu juga akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Iya, itu juga akan dicukupkan oleh Tuhan. Sekalipun ada banyak mungkin keperluan, ada banyak yang kita butuhkan, tetapi segala sesuatu akan Tuhan kondisikan menjadi sesuatu yang baik, saudara. Pesan yang paling penting di sini, saudara, ya, pesan yang paling penting di sini, kita harus mengingat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tidak pernah mengikat janjinya. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19, silakan. Bilangan 23 ayat yang ke-19. Kita baca ini 3, 2, 1. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakah ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Nah, ini dia, saudara. Nah, kita melihat bahwa di dalam kitab bilangan ini menjadi satu jaminan untuk meyakinkan kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Amin. Iya, ini perlu sekali, saudara, karena kadang-kadang kan begini, saudara kasih, saat kita menghadapi persoalan hidup ini ada kegoncangan kadang-kadang, begitu ya. Nah, ada kegoncangan di dalam hati atau di dalam pikiran kita, ya. Nah, sehingga benar enggak ya janji Tuhan itu ada bagiku, ya. Nah, bisa itu muncul di dalam hati kita, ya. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan supaya kita mengingat bahwa Tuhan itu tidak pernah ingkar janji, tetapi Dia pasti akan menepatinya, saudara kasih. Puji Tuhan. Itu yang pertama, ya, itu yang pertama, saudara. Ya, saya ada mengingat ini, di sini ada kesaksian seorang selebritis,
Itu Marsanda ya. Marsanda itu baru bertobat dia ya. Marsanda itu ada yang menghibur dia di dalam ayat firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur pasal 27 ayat 10. Tolong perhatikan dulu saudara kasih. Dalam ayat ini di sana disebutkan bahwa sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku, dikatakan di situ. Bapak Ibu saudara yang kasih, yuk kita baca dengan semangat ayat ini. 3, 2, 1 ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Artinya apa? Keterbatasan manusia bisa saja membuat kita tidak nyaman, saudara. Keterbatasan manusia, orang-orang yang terdekat dengan kita bisa saja membuat kita tidak nyaman. Tetapi kita punya Tuhan, ya. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Artinya, kalau manusia meninggalkan, tetapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Amin. Iya. Tuhan tidak meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih, mungkin kita berpikir begini, ya, kalau kita kadang jatuh ke dalam dosa begitu ya, waduh, Tuhan sudah lama enggak bersama saya lagi. Enggak begitu, saudara. Saat mungkin kita jatuh dalam dosa begitu ya, nah, bukan berarti langsung Tuhan meninggalkan kita, bukan. Tetapi ketika kita jatuh dalam dosa, Dia mengingatkan kita, Dia menginsafkan kita, saudara. Tujuannya supaya kita bertobat, saudara. Jangan berpikir bahwa oh, aku sudah jatuh dalam dosa, ya sudahlah, aku lebih baik jauh aja lah dari Tuhan. Enggak begitu, saudara. Ya, Tuhan itu sabar. Tuhan itu ya menunggu pertobatan setiap orang, saudara. Makanya di dalam perjalanan hidup kita, jangan pernah kita merasa bahwa kita ditinggalkan oleh Tuhan, saudara. Jangan. Tuhan hadir selalu dalam hidup kita. Kalau mungkin kita mengingat ya tentang Daud gitu ya. Daud itu kalau kita melihat bagaimana brutalnya dia, bagaimana dia berjinak begitu ya. Nah, tetapi ketika dia sadar, dia datang kepada Tuhan dan minta ampun. Dan kita lihat di sana bahwa saat dia jatuh seperti itu, dia tidak ditinggalkan oleh Tuhan, tetapi dia menuntun dia untuk memahami, untuk menginsafkan dia, saudara. Maka dihadirkanlah pada waktu itu Nabi Nathan untuk mengingatkan dia kembali, dan akhirnya dia bertobat, saudara. Jangan terlalu gampang dalam cara berpikir kita bahwa aku ditinggalkan Tuhan. Mungkin saat-saat kita membutuhkan Tuhan dalam hidup kita, ya, belum ada jawaban. Seperti nyanyian tadi, ya, berkali-kali dia sudah berdoa, tetapi tidak dijawab oleh Tuhan. Berkali-kali Rasul Paulus meminta kepada Tuhan supaya duri dalam daging itu diangkat oleh Tuhan. Namun doa dari Rasul Paulus tidak dijawab. Tetapi sekalipun tidak dijawab oleh Tuhan, Tuhan berkali-kali menguatkan dia sehingga dia tidak sampai terjatuh dalam hidup dia. Kehadiran Tuhan, saudara, memberikan kita kekuatan di dalam menghadapi berbagai persoalan. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan menyertai kita, saudara, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu saudara yang kasih,
yang kedua yang perlu kita pegang dalam hidup kita, saudara. Yang kedua adalah menguatkan dan meneguhkan hati kita. Kita baca di dalam Yosua pasal 1 ayat 6. Saya baca saja di sini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Di sini kita melihat ada petunjuk Tuhan, ada firman Tuhan yang mengatakan kepada Yosua supaya mereka menguatkan dan meneguhkan hati mereka, saudara. Mungkin kita bertanya di dalam hati, mengapa kita harus mengapa kita harus menguatkan dan meneguhkan hati kita, saudara? Karena kehidupan orang percaya, kehidupan orang yang percaya bukan tanpa tantangan, saudara. Hidup orang yang percaya kepada Tuhan itu bukan tanpa tantangan, tidak mulus-mulus begitu saja, saudara. Tetapi Tuhan berharap supaya kita memiliki kekuatan dan kita tetap memegang teguh keyakinan kita di dalam menghadapi berbagai persoalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita tahu bahwa Tuhan itu Dia tahu dan Dia merasakan apa yang kita rasakan, karena kita adalah umat Tuhan, saudara. Coba Yohanes pasal 16 ayat 33. Yuk, Yohanes pasal 16 ayat 33. Sama-sama kita baca ayat ini. Yohanes 16 ayat 33. Kita baca ayat ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Katakan amin. Yesus mengatakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, sebenarnya kekuasaan dan kuasa yang dimiliki oleh Tuhan tidak ada yang sanggup melewatinya, saudara. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari Tuhan. Tetapi yang diinginkan oleh Tuhan dari orang yang percaya itu agar mereka menguatkan dan meneguhkan hatinya. Ketika kita menguatkan hati kita, maka disitulah Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi kita, saudara. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, kata Tuhan. Aku telah mengalahkan dunia. Pada waktu Yesus telah mati, Dia masuk ke dalam dunia gelap, kemudian Dia mengambil kunci maut dan Dia bangkit dan Dia mengalahkan maut itu sendiri, saudara. Maka setiap orang yang percaya kepada Tuhan tidak usah lagi takut dalam menghadapi berbagai persoalan, berbagai masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara yang kasih, diharapkan di sini supaya kita orang yang percaya melihat bahwa di dalam setiap pergumulan kita, di dalam setiap tantangan hidup kita, Tuhan hadir untuk memberikan pertolongan bagi kita. Itu yang kedua, Bapak Ibu, dan kita lanjutkan yang ketiga, yaitu di dalam ayat yang ke-7, saudara. Saya bacakan di sini dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-7. Saya bacakan, hanya
kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati. Ini yang saya ambil saudara kasih ya. Bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hamba Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Bapak Ibu Saudara yang kasih, untuk memasuki tahun 2025 yang akan datang, saudara, pertama kita harus percaya bahwa Tuhan tetap memegang janjinya. Kemudian yang kedua, bahwa kita harus menguatkan dan mengukuhkan hati kita, karena Tuhan sudah menjadi jaminan bagi kita. Jangan takut, karena Tuhan ada bersama dengan kita. Dan yang ketiga, bertindak hati-hati. Nah, bertindak hati-hati di sini bukan berarti Tuhan menakut-nakuti kita, bukan saudara. Tuhan mengatakan ya bertindak hati-hati, ya artinya supaya kita tidak bertindak sembarangan, saudara. Nah, tetapi kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika kita bertindak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita yang sudah menjadi bagian dari kehendak Tuhan, dan firman itulah yang juga menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita, sehingga ketika kita bertindak hati-hati, Dia akan meluruskan jalan kita. Ya, jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, kata Tuhan. Ya, saudara yang kasih, pada hari ini ya ini menjadi modal bagi kita, saudara, menjadi pegangan bagi kita untuk memasuki tahun 2025, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa memang kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2025 yang akan datang, saudara. Tetapi jangan takut, kata Yesus, bahwa Ia telah diberi kuasa yang sempurna oleh Tuhan. Maka hari ini setiap kita yang percaya kepada Tuhan, inilah yang menjadi modal kita, saudara. Ingat firman Tuhan, sebagaimana bangsa Israel berhasil memasuki tanah Kanaan, maka demikian jugalah orang yang percaya, saudara dan saya, akan berhasil dan beruntung masuk di tahun 2025 yang akan datang. Yang percaya katakan amin. Kita siapkan diri kita, saudara. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan mengangkat satu pujian kepada Tuhan, saudara. Kaulah Tuhan yang berjanji tak sekalipun Kau ingkari. Tuhan yang kita punya adalah Tuhan yang setia, saudara.
berjalan terus. Bapak Ibu, saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, pada siang hari ini saudara, firman Tuhan dengan sederhana untuk kembali mengingatkan kepada kita bahwa kita percaya bukan karena kita sudah melihat. Kita percaya karena di dalam hidup kita janji Tuhan selalu digenapi dalam hidup kita, saudara. Ini yang menjadi renungan bagi kita hari ini, saudara. Percaya bahwa Tuhan, percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya, Allah yang tetap konsisten dengan apa yang telah Dia janjikan dalam hidup orang yang percaya. Saudara yang kasih dalam nama Yesus Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi tahun 2025 yang akan datang. Tetapi percayalah, ketika Tuhan menyertai kita, maka segala sesuatu akan mendatangkan kebaikan. Firman Tuhan katakan, artinya bahwa Ia akan mengubah apapun yang datang menerpa kita.
di dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih atas firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kita yang sudah diberkati oleh firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk. Kita mendengarkan Warta Gereja Betani Indonesia Setiabudi Medan, Minggu 29 Desember 2024. Salam. Yang pertama, Gembala dan staf Gembala mengucapkan selamat hari Minggu. Bagi jemaat yang baru bergabung, kami menyambut kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan sukacita dan menjadi satu keluarga di dalam Tuhan. Yang kedua, ibadah tahun baru diadakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 10 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadirinya. Sekali lagi saya baca, ibadah tahun baru diadakan pada hari Rabu 1 Januari 2025 pukul 10 WIB. Kami mengundang Bapak Ibu untuk menghadirinya. Demikian Warta Gereja Betani Indonesia. Salam sejahtera dan Tuhan Yesus memberkati. Kita persiapkan persembahan kita yang kedua. Kita akan berikan ke depan. Sebelum kita memberi, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak buat firman-Mu yang sudah kami dengarkan pada saat pagi hari ini. Melalui hamba-Mu yang sudah Kau urapi, biarlah senantiasa kami semua tetap percaya kepada firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Apapun kata orang tentang tahun 2025, namun kami percaya ada Tuhan dalam hidup kami. Ada firman dalam hidup kami. Engkau yang berjanji, Engkau juga yang setia dan menepati janji-janji. Kami akan dipelihara Tuhan lebih daripada tahun 2024 ini Tuhan. 2025 kami akan dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa pada hamba-Mu Bapak Pendeta Sampai Ginting yang sudah menyampaikan firman, urapi hamba-Mu. Pakai terus hamba-Mu, biarlah lewat hidupnya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kesehatan, sukacita, damai sejahtera Tuhan terus berlimpah-limpah dalam hidupnya. Umur panjang menjadi miliknya Tuhan. Berkati keluarga dan rumah tangga. Sebentar kami akan memberikan persembahan bagi-Mu. Kami berikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sambil memberi kita akan pujian kita kepada Tuhan. Tuhan
kasih Bapa, di akhir ibadah ini kami masih bersyukur kepada Tuhan karena semua dapat kami lalui itu semua karena pertolongan Tuhan. Pujian, penyembahan, rasa syukur kami, korban penyembahan, puji-pujian sorak-sorai sukacita lewat ibadah ini Tuhan, kiranya naik ke surga menyukakan hati. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar dalam hidup kami. Kami begitu berharga di hadapan Tuhan. Engkau berikan segalanya, Engkau datang ke dunia, Engkau menjadi sama seperti manusia karena kasih-Mu yang besar bagi kami. Engkau sudah memberikan kami kemenangan Tuhan. Seperti firman-Mu berkata, kami adalah orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan sudah memberikan kemenangan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat ibadah di akhir tahun ini. Kami bersyukur Bapa, 1 tahun ini Tuhan kami melihat keajaiban demi keajaiban yang Tuhan terus kerjakan dalam hidup kami. Kalau kami sakit, Tuhan menyembuhkan kami. Kalau kami lemah, Tuhan memberikan kekuatan. Kalau kami butuh penghiburan, Tuhan selalu memberikan penghiburan bagi kami. Setiap persoalan, dari persoalan yang kecil sampai persoalan yang besar, dapat kami selesaikan karena Tuhan hadir dalam hidup kami. Benar firman-Mu berkata bahwa Engkau adalah Allah Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Engkau ada dalam setiap musim hidup kami. Engkau ada dalam setiap kami menghadapi keadaan-keadaan yang tidak baik. Bahkan keadaan yang penuh sukacita, kebahagiaan, Engkau ada di sana. Kami bersyukur Bapa buat hari ini. Dan kami berdoa Tuhan, di tahun 2025 Bapa, kami percaya rancangan Tuhan rancangan yang terbaik bagi kami. Lebih daripada apa yang kami doakan, lebih daripada apa yang kami pikirkan, lebih daripada apa yang kami rancangkan tentang diri kami, tentang keluarga, rumah tangga, pekerjaan, usaha dan pelayanan kami. Tuhan sudah rancangkan yang terbaik bagi kami. Kami serahkan seluruh hidup kami bagi Tuhan. Kami bawa rumah tangga kami bagi Tuhan. Kami rindu Tuhan, di tahun 2025 kami semakin mengenal Engkau lebih dalam lagi, mengenal Engkau dengan benar, melayani Engkau dengan benar, melakukan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Inilah gereja-Mu Tuhan. Berkati gereja-Mu ini Bapa. Lewat gereja ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami melihat perbuatan gereja ini selama 1 tahun ini Tuhan. Begitu banyak perbuatan-perbuatan yang baik yang sudah dikerjakan di gereja ini. Berkati gereja ini Tuhan. Biar semakin hari gereja ini memancarkan kasih Tuhan. Lewat gereja ini Tuhan, umat-Mu dibentuk. Banyak orang semakin mengenal dan semakin mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa kepada Bapak Gembala sidang kami, Bapak rohani kami yang ada di tempat ini, Bapak Pendeta Tulis Bakti. Kalau pagi hari ini, siang hari ini dia tidak bersama dengan kami, dimanapun hamba-Mu berada, kami berdoa biarlah kesehatan menjadi milik hamba-Mu, sukacita damai sejahtera terus menyertai hidup hamba-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi rencananya, apapun yang Tuhan taruh visi dalam hidupnya, Tuhan kami berdoa berikan kekuatan, berikan kemampuan, urapi sehingga hamba-Mu Tuhan dapat melaksanakan semua tugas-tugas apapun yang Kau percayakan bagi hamba. Berikan umur yang panjang Tuhan bagi hamba, kekuatan-kekuatan yang baru yang datang daripada Tuhan dalam pergumulannya. Pertolongan Tuhan sempurna bagi hamba. Berkati istri dan ibu kepala kami yang bersama-sama dengan kami tempat ini. Apapun yang menjadi kerinduan bagi ibu kepala kami, Engkau ada di sini Tuhan. Engkau mendengar, Engkau tahu apa yang ada dalam hati, Engkau tahu apa yang dia sedang pikirkan hari ini. Apapun yang sedang dia gumulkan, Engkau tahu. Kami berdoa Bapa, Engkau memberikan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Biarlah ibu kepala kami terus tetap kuat, terus tetap terhibur, penuh dengan sukacita damai sejahtera daripada Tuhan. Biarlah doa-doa yang dinaikkannya Tuhan dan doa-doa yang berkenan bagi Tuhan. Biarlah mereka bergandengan tangan, sehati sepikir dalam melayani Tuhan di tempat ini. Kami berdoa buat anak-anak hamba-Mu yang masih muda-muda Tuhan. Engkau berkati mereka yang ada di tempat ini, baik yang ada di perantauan, Tuhan memberkati. Dimanapun mereka berada, perlindungan Tuhan sempurna bagi keluarga hamba-Mu. Kami juga berdoa buat wakil-wakil gembala yang ada di tempat ini, rumah tangga demi rumah tangga, Tuhan memberkati, kuatkan, teguhkan. Engkau yang menyertai hamba-Mu ini Tuhan, dalam rumah tangga mereka, dalam perjalanan pekerjaan, dalam usaha setiap apapun yang mereka kerjakan. Biarlah para wakil-wakil gembala tempat ini terus memancarkan kasih Tuhan ketika mereka menghadapi suatu persoalan pergumulan dalam hidup.
ada Tuhan yang terus menyertai dan memberikan pertolongan bagi mereka. Kami berdoa seluruh para pengerja diaken yang ada di tempat ini, pribadi demi pribadi, rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan memberkati semuanya. Kuatkan kami Tuhan, pakai kami, biarlah hidup kami berkenan bagi Tuhan. Kami berdoa seluruh sidang jemaat Tuhan yang hadir pada saat hari ini, Tuhan memberkati semua. Setiap kaum bapak yang hadir Tuhan berkati, setiap kaum ibu Tuhan berkati, setiap muda-mudi Tuhan berkati, remaja, anak-anak sekolah minggu, balita, semua yang hadir hari ini Tuhan memberkati. Damai sejahtera kiranya tinggal di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Engkau yang hadir, Engkau Immanuel yang terus menyertai seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan penghiburan. Pergumulan demi pergumulan dapat mereka selesaikan oleh karena pertolongan Tuhan. Karena Engkau hadir bagi seluruh sidang jemaat-Mu Tuhan. Kami juga berdoa seluruh umat yang tidak bisa hadir hari ini dimanapun mereka berada. Lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan menyertai mereka semua. Terima kasih Tuhan. Kami akan melihat di tahun yang akan datang Tuhan, ada kesaksian-kesaksian yang luar biasa yang akan kami dengarkan dari seluruh sidang jemaat-Mu. Karena Engkau Allah yang menyertai, Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang setia bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat Sidonia Betani, Tuhan memberkati Bapak Samuel Kusuma. Engkau memberkati rumah tangga dan pelayanannya Bapak. Engkau memberkati seluruh gereja Betani yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bahkan yang ada di luar negeri Tuhan memberkati. Lewat gereja ini Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Kami juga berdoa bangsa negara kami Indonesia. Berkati bangsa ini Tuhan. Damai sejahtera atas Indonesia. Damai sejahtera Tuhan atas bangsa kami Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini lewat pemerintahan yang ada, lewat presiden kami Bapak Prabowo bersama dengan jajaran menteri, bersama para gubernur, wali kota, camat, lurah, bahkan seluruh para pejabat-pejabat yang ada di Indonesia ini. Biarlah hikmat, rasa takut akan Tuhan ada dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan benar Tuhan. Kami juga berdoa Sumatera Utara Tuhan memberkati. Tuhan memberkati kota Medan, Deli Serdang di mana kami tinggal Tuhan. Biarlah daerah kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Sebentar kami akan terpisah dan pulang ke rumah kami masing-masing. Kemanapun kami melangkah dalam satu hari, Tuhan kiranya menyertai dan melindungi kami. Kau Immanuel yang berserta dengan kami. Sebelum kami berpisah di tempat ini, kami rindu menerima berkat seperti disampaikan oleh hamba. Bapak Ibu Saudara yang kasih, mari kita arahkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu Saudara, Allah mengasihimu saudaraku. Allah rindu memberkati engkau. Buka hati untuk menerima berkat Tuhan pada siang hari ini. Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Pulanglah, bawalah damai sejahtera dan berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna bersama Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dan kuat kuasa pertolongan Roh Kudus adalah terus menuntun, membimbing dan menyertai setiap kita mulai pada siang hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang sudah